wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali kami hadir di Benuanta Talk Show. Nah, episode kedua kali ini saya nggak sendirian. Saya ditemani seorang teman. Teman saya ini baik sih, makanya dia mau nemani saya hari ini untuk berbicara tentang fundamental ekonomi syariah. Ada Mas Indra Fajar Permana. Woi. Sudah hadir juga bersama saya dosen, Pak, salah satu pendiri di Universitas Borneo Tarakan. Wah, ada Bapak Kauzan, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Terima kasih Bapak sudah hadir bersama kami di Benuanta Talk Show. Jadi kita ubah sedikit Pak namanya. Benuanta Talk Show itu kemarin namanya BI Tarakan Show. Agar kita lebih menampakkan Kalimantan Utaranya. Jadi kita jadikan namanya Benuanta Talk Show. Jadi seperti yang pembuka tadi saya bilang Pak, kita akan membahas sedikit, bercerita sedikit atau sharing tentang fundamental ekonomi syariah. Mungkin nanti Mas Indra boleh bertanya terlebih dahulu apa sih fundamentalnya atau gimana? Monggo Mas, silakan Mas. Iya Mas. Jadi kalau misalnya soal fundamental nih Bang ya. Bicara fundamental itu kita ibarat bikin bangunan gitu. Pondasi kan. Pon ya. Iya, masuk akal ya. Jadi cocok. Nah, terus Mas. Nah untuk yang fundamental ini sebenarnya hal dasar ya. Hal yang dasar, tapi itu sebenarnya juga menjadi pijakan kita buat kedepannya untuk tahu sebenarnya ekonomi syariah seperti apa dan sebenarnya bertransaksi yang sesuai kaidah itu seperti apa gitu ya. Sejujurnya saya aja sendiri nggak tahu Bang gitu. Ini apakah saya kadang-kadang misalnya mau ini gitu kan. Oh ini saya udah sesuai syariah belum ya gitu. Nah, makanya kita hadirkan hari ini Mas. Oh iya. Salah satu dosen dari Universitas Borneo Tarakan. Nah, Iya. izin Pak menanggapi dari teman tadi saya, kalau apakah ini salah ataukah itu salah, sepertinya fundamental dasarnya itu seperti apa sih Pak kalau berbicara tentang ekonomi syariah? Ya, secara umum mungkin kalau kita sebagai seorang umat Islam ya, Muslim itu sudah paham lah bahwa melalui kegiatan bermuamalah ya, itu tentunya kita diikat oleh yang namanya syariah. Artinya aturan-aturan. Nah, memang kalau kita berbicara aturan, kemudian nanti itu bisa berkembang kepada berbagai sudut pandang. Tadi kita juga sudah cerita ada mazhab A, ada mazhab E. Tetapi tetap secara umum kita komitmen, kita pegang bersama-sama bahwa terkait dengan seperti yang kita diskusikan bahwa bermuamalah itu kan istilahnya itu kita mengacu kepada hukum awalnya, hukum dasarnya. Sederhananya bolehlah semua itu kalau lakukan kecuali ada yang dilarang. Jadi Islam itu ibaratnya secara syariah memperbolehkan kita melakukan berbagai macam transaksi. Iya. Kecuali memang ada yang bilang ini haram gitu ya Pak ya? Betul, ini dilarang. Atau kita balik juga bisa. Gimana Pak? Semua muamalah itu dilarang, ya kan gitu. Kecuali yang diwajibkan, ada hukum yang membolehkan. Kan gitu ya. Kan bisa. Gitu. Kita bisa memberi makna berangkat dari semua kegiatan kita boleh ya. Iya. Kecuali ya ada syariat atau hukumnya yang melarangnya. Melarangnya gitu ya. Oh, oke Pak. Kalau misalnya contoh nih Pak, dia ini ibaratnya tidak disebutkan karena tidak disebutkan boleh, terus juga tidak disebutkan juga diharamkan gitu Pak. Ya ibaratnya masih abu-abu gitu ya Pak. Ya seperti misalnya kan contohnya kita ini Pak dalam hal transaksi piutang gitu ya Pak. Nah, apakah dalam transaksi piutang sendiri ini Pak gitu ada yang masalah ini boleh itu nggak boleh gitu? Apakah itu sudah pasti boleh? Apakah itu sebenarnya peraturan yang pasti boleh dan tidak boleh itu sebenarnya apakah dia masih bisa berubah-ubah atau justru sesuai masih ini Pak mengikuti mazhab gitu Pak? Ada praktek di lapangan ini kan menjadi menarik ya, ketika kita melakukan bermuamalah itu kan sebenarnya ada sebagian masyarakat kepingin bermuamalah, tapi Iya, lagi-lagi bahwa literasi ya terhadap syariahnya tadi itu kan juga masih sama-sama ya, sehingga kita selama ini kan untuk menyikapi itu kan lebih banyak bergerak pada arah
inovasinya, Mas. Inovasinya. Ya, artinya ini boleh atau tidak. Kalau saya membuatkan langkah ini boleh atau tidak. Kalau kita berbicara boleh dan tidak, itu memang kan berkaitan dengan literasi. Dan yang bisa memutuskan boleh dan tidak itu kalau di kita kan Majelis Ulama Indonesia kan begitu ya. Gitu, Mungkin ya. Dewan Syariah dan Iya. sebagainya kan gitu. Tapi fakta di lapangan kan bermuamalah itu kan tidak harus saja juga dengan berkaitan dengan simpan pinjam meminjam di bank, tapi kan banyak kegiatan muamalah besar di Banyak, Pak, ya. masyarakat. Oke. Dan itu kemudian kalau kita berbicara syariah diikat oleh aturan kan gitu, diikat oleh aturan ini boleh Ya. atau tidak. Nah, kemudian itu makanya sekali lagi itu tergantung kepada kemudian tergantung kepada kemampuan literasi masing-masing pihak yang mau bekerja sama. Oh, Terus oke. ya kan gitu. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya ya yang terbaik ya kita setelah lakukan kerjasama atau persiapan kerja kita diskusi atau kita konsultasi. Konsultasi gitu ya. Konsultasi. Oh, jadi sebenarnya jadi bisnis yang bagus juga ya Pak ya. Bisnis konsultasi bisnis syariah. Itu yang saya pikirkan tadi sambil kesini tadi. Saya beberapa kali ya ke teman-teman ke itu yang biasa buat surat itu apa Iya. kalau di profesi apa itu sarjana hukum itu Oh, notariatan. notariatan. Itu kan tidak ada juga. Oh. Gitu. Rata-rata kan masih mengacu kepada apa yang kita yakini selama ini kan. Tapi notaris yang khusus untuk paham tentang itu saya yakin belum ada. Tadi menarik nih Pak tentang pinjam meminjam tadi Pak. Kalau di dalam Islam kan ada riba gitu. Betul. Pak. Apakah 1%, 2% pun itu sudah termasuk riba atau gimana sih Pak sebenarnya? Nah ini juga diskusi. Oh, diskusi. Menarik Mas. Iya, kan, Ada yang gimana? mengatakan bahwa kalau penghasilan kita itu tidak lebih dari 10% gitu. Ini kan masih diskusi ramai Iya, nih Mas iya, gitu. Itu masih diperkenankan asal tidak boleh gitu kan gitu. Tidak boleh melebihi ini gitu ya. Iya, ada itu. Nah itu tapi tetap masih diskusi kan. Masih diskusi ya Pak. Gitu. Iya. Jadi kemasan yang baiknya itu seperti apa jadinya? Saya mengatakan bahwa untuk sementara ini kita berinovasi. Berinovasi. Oh, oke. Silakan nanti sama-sama kita berinovasi. Kalau itu sudah kita jalankan, terus kita berupaya untuk terus minta bantuan konsultasi dengan yang ahlinya gitu. Iya. Supaya para ahli ini juga punya problem solving ada penyelesaian di lapangan. Ada banyak kasus berbagai macam ini bagaimana solusinya. Oke. Jadi karena ibaratnya ini masih banyak inovasi, berarti masih ada kemungkinan belum ada ibaratnya titik temu dan juga mana yang benar-benar paling benar ya Pak ya. Oh sangat masih Oh, terbuka gitu. peluang tantangan Iya. kita masih besar. Kalau misalnya piutang misalnya, oh yang halal itu yang di bawah 10% gitu ya. Nanti kasih aja bunganya 9,99%. Oh, jangan ke bank itu bank konvensional haram Oh, katanya. gitu. Nah, itu kan kita kan jadi Iya. dilema juga nih Pak. Iya. Itu apakah memang kalau rata-rata ke bank umum itu apakah itu haram atau harus ke kita menuju bank syariah atau memang pemerintah sengaja membuat bank syariah untuk terkonsep khusus atau memang tujuannya lebih memurnikan untuk perjanjian akad itu tersebut Pak menurut Bapak? Ya, jadi saya tadi juga berpikir apakah ada ya di BI ini yang khusus memang BI syariah gitu. Oh, sebenarnya kalau misalnya balik nanya nih Bapak ya. Ini kita luruskan dulu ya. Iya, oke. Jadi kalau misalnya BI Syariah ya gimana ya Pak? Kita beda sama bank yang lain Pak. Betul, memang. Ya, Jadi iya, betul. tapi memang yang concern ke syariahnya ada Pak. Nah, Ya. namanya Departemen Ekonomi Syariah. Iya. Itu departemen kantor pusat. Kalau di sini ada juga Pak unitnya fungsi pengembangan dan pemberdayaan UMKM dan keuangan inklusif dan keuangan syariah. Nah, ada di sini Pak gitu. Mungkin menuju ke arah situ juga nanti. Iya. Mudah-mudahan Pak. Mudah-mudahan. Ya, karena sebagai apa? Yang memiliki otoritas. sebagai otoritas, Betul. sebagai regulator Kita. juga. Kita juga ibaratnya mulai mengambil sikap, oh kita juga sebagai regulator udah sedikit-sedikit harus bergerak secara gradual gitu. Gitu Pak. Nanti sambil saya ralat tadi itu bukan yang 10% tadi itu. Iya, gimana? Nah, jadi yang diskusinya itu kan jika sebagai institusi lembaga mungkin sebagian dari seluruh total pendapatannya asetnya itu ada yang berbau itu ya itu 1% atau 2% itu ada yang berpendapat itu boleh. Boleh. Oh, ada yang beberapa. Berarti selama ini tetap masih Ya fatwa. sekarang saya tanya sekarang. Oke, Pak, gimana? Sekarang ini kemana? Ya. Nah, itu berbicara tentang itu Pak. Iya. Ya, dividen yang diterima oleh
para pemegang saham di dan itu Iya. kan berbicara tentang itu, Pak. Iya, Oke. iya Pak, iya Pak. Iya kan? Betul. Mm-mm. Sebagiannya itu kan ada dari sana. Apakah kemudian saya pemegang dividen, Pak, Bapak ini mau yang syariahnya atau yang umumnya? Kan nggak begitu membagi Iya, dividennya iya. kan, Pak. Di dalamnya kan ada. Iya sih, Pak. Nah itu masih jadi abu-abu juga, Betul, masih betul, diskusi. Oh. Karena itu kemudian masih ada pandangan masyarakat begini. Gimana ya? Ada enggak ya yang murni di Bank Mandiri Syariah, di Bank PBD Syariah? Apakah ini hanya bagian dari strategi karena melihat potensi ada mindset yang Iya. yang berkembang bahwa masyarakat itu ada berkeinginan ke sana. Ini Iya. pertanyaan besar Mas. Iya, iya. Gitu, Pak. Oke, Pak. Gitu. Oke, sekarang kita ini juga, Pak. Mumpung tadi cukup jauh kita ya, Pak, sampai Oke. ke industri Iya, gitu. iya, iya. Udah cukup jauh, tapi kita sekarang balik lagi ke bumi gitu. Oke, oke. Oke. Gitu ya. Ya. Habis to the moon. Iya, udah. balik lagi. Nah, jadi ini juga Pak, saya dulu sempat kuliah Pak, sempat sedikit belajar tentang ekonomi syariah Pak. Jadi salah satu yang menyebabkan transaksi itu jadi tidak boleh adalah perjanjian di awal, perjanjian yang di akhir itu, yang berjalan itu tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Contohnya, ketika misalnya saya meminjamkan uang ya Pak ya. Esensinya meminjamkan uang itu adalah dia kegiatan sosial Pak. Kita saling membantu gitu. Tidak ada yang namanya keuntungan ya Pak ya. Harus tidak ada keuntungan karena kita saling membantu ya Pak ya. Ya. Tapi ketika prakteknya sekarang meminjam itu misalnya ada sedikit kelebihan atau menuntut kelebihan gitu ya Pak ya. Katanya itu jadi tidak boleh karena itu berubah jadi transaksi bisnis gitu ya. Ya, ya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri gitu ya, praktek bagaimana sekarang implementasi dari poin itu Pak? Poin kita menghormati akad di awal gitu, kita konsisten dengan akad kita gitu. Apakah kita ini sekarang kebanyakan sudah cukup konsisten Pak dengan akad yang kita bangun di awal ketika kita bertransaksi dengan orang lain gitu Pak? Kalau menurut Bapak gitu? Ya, jadi memang syarat untuk kesana tadi itu kan Mas, untuk kita bermuamalah seperti tadi itu kan memang harus diikat ya. Ya, Jadi diikat. memang syaratnya itu memang harus ada itu, harus ada perjanjian. Iya Pak. Memang kan perjanjian menjadi hal penting menyangkut itu kan hak dan kewajiban Mas. Iya Pak. Karena kalau itu tidak diatur nanti Iya. bisa memunculkan konflik dan sebagainya. Bahkan Nabi itu kan ketika kita utang aja kan harus ada saksi di situ tercatat. Tapi Iya, justru di situ juga kita implementasinya lemah kan Mas. Iya. Catat mencatat itu lemah. Nah, oke, kembali ke akad tadi. Ya, memang harus ada akad. Harus ada Tentang akad. komitmen atau tidak itu kan berlaku umum juga Pak. Ketika kita pinjam di bank juga kan kita juga menandatangani. Iya. Menandatangani akad. Iya, Cuma iya. ketika menandatangani akad dalam implementasinya kan ada yang sesuai dengan apa yang saya harapkan, ya kan? Iya, iya. Ada yang tidak sesuai dengan saya harapkan. Nah, kalau di syariah ya justru mungkin problemnya lebih besar. Kalau yang non syariah kan enak. Mm-mm. Iya. Akadnya A, kemudian yang pihak satunya saya nggak mau tahu. Mm-mm. Iya, betul. Kan gitu, selesai sudah urusan gitu. Nah justru kalau di Islam kan tidak. Ketika akadnya A, kemudian kejadiannya B, terjadi lagi lah mungkin kan Ketidaksesuaian. ya terjadi komunikasi lagi. Iya. Komunikasi antara kedua Oh pihak. iya, tidak Iya, harus. betul, betul. Namanya juga kan kita berbagi hasil Iya, tadi iya, kan, iya, Pak. Pak. Iya, Pak. Komitmen kita kan berbagi rasa, berbagi kesusahan. Iya. Deal di situlah membutuhkan inovasi. Iya, betul, Gitu, iya. anu. Tidak, memang secara prinsip aturannya, akadnya itu seperti ini. Tapi Oke. ketika itu kemudian ada problem-problem tadi sudah kita sepakati berbagi tadi ya harus kita gitu. Oke. Nah, berarti kalau misalnya dalam suatu transaksi ya Pak ya, ada yang namanya akad gitu. Berarti ibaratnya kedua orang diposisikan harusnya setara ya Pak ya. Setara, dan juga kedua orang memiliki pilihan apakah mau melanjutkan akad atau tidak ya Pak ya. Betul. Gitu. Misalnya gini Pak, misalnya ini saya Iya, iya, agak betul. jauh ya. Iya, nggak apa-apa. Misalnya gitu ya, posisinya adalah pencari kerja dan rekruter kerja gitu Pak. Iya. Posisinya yang rekrut kerja sama yang mencari kerja ini kalau misalnya secara dilihat ya Pak ya sama-sama butuh ya betul Iya. Pak. Tapi seringkali yang rekruter ini dia memberikan suatu misalnya kontraknya segini gitu, perjanjiannya segini, kamu kerja gaji segini berapa jam, terus dapat apa aja, terus yang
yang pekerjanya pilihannya menerima atau tidak gitu ya. Apakah kebebasan hanya sebatas menerima atau tidak, atau justru seharusnya ketika sama-sama butuh itu harusnya ada jalan tengah gitu ya, dan komunikasi. Menurut Bapak yang seperti itu gimana gitu Pak? Mungkin bisa kita bedakan, Pak. Pertama mungkin ada perusahaan yang sudah ongoing ya, artinya Iya. sudah berjalan, kemudian butuh tenaga kerja ya, Iya, Pak. kemudian kita adakan akad kan gitu, itu Iya. tentu berlaku umum ya. Iya. Tapi mungkin ada lagi yang mungkin sama-sama baru berdiri ya, mungkin Iya. nanti posisi saya hanya sebagai sumbangsih tenaga kerja, gitu. Sumbangsih tenaga itu kan berbeda mas. Oh, Nah yang kita atur itu kan yang lebih banyak fokus kita itu kan ketika mau kerjasama itu kerjasama bagi hasil tadi, apakah saya modalnya, Anda skillnya kan gitu. Tapi yang saya ceritakan tadi akan ya suka tidak suka kita memang harus tidak boleh dong punya kebebasan karena perusahaan ini sudah ongoing, sudah berjalan. Oh gitu, sudah berjalan ya Pak? Ya sudah berjalan. Oh. Apa yang mau kita itu akadkan? Ya. Ya memang kita dalam posisi yang anu. Tetapi kalau yang baru berjalan, Ya, baru ya. mau memulai itu kan itu termasuk dalam kajian kita kan syariah. Oh. Saya dapat apa, yang punya modal dapat apa kan gitu. Oh iya. Gitu, iya. Pak. Tapi kalau kebalikannya Pak, sedikit aja Pak. Iya. Memang sudah terbentuk di akad tadi Pak. Kalau Iya. misalnya kejadiannya bangkrut, gagal, Iya. sebuah, misalnya saya peminjam biasa nih Pak, kita nggak usah pakai bank atau segala macam. Saya pemodal biasa, berinvestasi ke Bapak. Ketika di tengah jalan perusahaan itu hancur atau gagal, itu gimana nasib yang peminjam menurut syariah? Ya. Ya, pertama ya. Kalau itu gagal, maka si yang ini tadi kan awalnya sudah sadar bahwa sudah tahu bahwa komitmen kita ini berbagi hasil. Asal memang diterapkan murni berbagi hasil. Mas. Iya, oke. Akan berbagi hasil. Jangan separuh-separuh. Kalau memang murni berbagi hasil, maka konsekuensi itu juga harus ditanggung. Tentunya penanggungannya konsekuensi tadi itu kan juga sesuai dengan Sesuai dengan aturan gitu. iya sesuai dengan aturan. Seperti di awal tadi Iya, maksudnya. kalau saya kemarin peminjamnya sama berlaku umum kan, kalau masih ada asetnya ya berarti ini kita kasih bagian. Tapi kalau nol betul-betul kan gitu, nol betul-betul nggak ada aset bahkan masih jadi utang, ya itu sudah memang konsekuensi dan risikonya. Tapi kan kemudian kan kebijakan muncul mas, ada aturan kalau yang formal kan gitu. Ini kalau kita berbicara bank syariah ya, kan ada BI kan sudah bisa nyemprit. Oh iya kan, resiko itu kan ya itulah regulasinya gitu. BI kan sudah bisa membuat itu semprit regulasi. Hati-hati bank ini tata ini sudah mendekati ini. Iya. Iya kan ya? Betul sih Pak, masuk akal. Ya artinya sampai bangkrut nol betul itu insya Allah lah tidak akan Iya, terjadi. betul. Karena kita percaya bahwa BI ya sebagai regulasi, sebagai pembuat aturan itu sudah akan punya rambu-rambu Iya. nyemprit yang sudah mendekati ke sana. Iya, plan B, plan C Iya, sudah betul. disiapin. Mari kita serahkan ke pemerintah. Iya. Bukan pemerintah cuy, lembaga. Lembaga. Mari kita serahkan ke regulator. Iya, betul regulator. Jadi Pak, ya, Positive thinking. karena waktu kita juga hampir terbatas, Oke, hampir selesai. Jadi kesimpulan tentang fundamental ekonomi syariah Iya. secara umumnya untuk kita sampaikan kepada masyarakat luas itu seperti apa Pak? Ya satu ya ini Iya. bahasa masyarakatnya. Silakan kita berusaha selama itu tidak dilarang oleh syariah. Ya. Jangan dilakukan selama itu memang tidak diwajibkan oleh. Simple kali kan, itu baru satu Pak ya? Iya. Yang kedua Pak? Yang kedua. Terus karena itu dalam rangka itu mengisi itu maka dibutuhkan, nggak usah takut, kita harus berinovasi, berkreasi saja. Berkreasi. Ya, ciptakan saja model-model apa yang kita lakukan mau kerjasama. Nah, kalau kemudian untuk meyakinkan kita, tentunya kita tinggal konsultasi ke Majelis Ulama Indonesia. Oh, gitu. betul. Kan solusinya itu aja, Pak. Iya. Tapi jangan matikan dulu inovasi dan kreativitas. Kita tampung dulu Pak, kita Iya. pelajari baru Iya, putuskan. jangan itu takut ini aturannya nggak boleh, lakukan saja dulu. Lakukan. Nah, kalau kita sudah mau kita dealkan betul, kan nggak ada salahnya juga konsultasi. Oh, iya, Mas. Jangan takut dulu. Kalau enggak,
tidak akan banyak Iya. gitu Mas. Iya, berjalan. Pak. Kalau tidak ada itu tidak ada juga seperti produk-produk di depan kita. Ya betul. Nah Iya. itu kan karena kreatif, Karena kreatif, betul, iya, Betul. Pak. Banyak jalan menuju Juwata ya. Iya, jangan menuju juata. Gitu Pak. Iya, siap, Oke, Pak. yang ketiga Pak. Yang ketiga ada lagi, Pak? Ya. Atau 2 cukup paparannya tadi? Ya, tentu kalau sudah kita rel tadi itu Iya. ya, jangan dilupakan supaya kita itu tidak makin konflik ya. Nah, itu kita atur semuanya dengan akad, Dengan akad. perjanjian. Oke, oke. Kan kita mau melakukan kerjasama. Iya, siap. Dan Oke. itu kan sebenarnya akad itu kan menguntungkan kita juga. Iya Pak. Nah, pada saatnya memang kita perlu akad dan pada saatnya juga ada kemungkinan kita juga akan seperti yang lainnya konflik juga ada. Namanya bisnis, Iya. malah Iya. ibaratnya itu musim hujan tidak peduli binatang kah hewan kah orang kaya kalau sudah ada musim hujan ya kena hujan. Istilahnya urusan uang mah. Iya, kalau kita masuk bisnis Iya. ya tetap Iya, ada bisnis. rugi, Iya, ya tetap iya. ada resiko itu Ada, kan iya, berlaku. betul. Jadi kalau misalnya saya ulang nih Pak, jadi kurang lebih ada 3 kesimpulan ya Pak ya. Pertama, jadi fundamental transaksi syariah itu adalah semua itu dibolehkan kecuali ada yang disebutkan haram. Haram. Terus yang kedua yaitu jadi hukum syariah itu jadi sebenarnya menuntut kita fundamental ekonomi syariah itu adalah menuntut kita untuk berinovasi. Betul. Karena Betul. banyak mazhab dan juga masih Betul. pandangan dan interpretasinya ya Pak ya. Iya. Terus yang ketiga adalah pentingnya ada akad atau perjanjian Ya, Pak, akad atau perjanjian. Oke. Oh makanya kalau mau nikah harus ada akad itu. Itu Iya. lah, kalau seumur hidup tuh. Oh, oh makanya enggak. Oh, Makanya gitu. enggak saya terima nikahnya hari ini doang. Besok cerai nggak mungkin gitu, cuy. Oh iya. Iya kan? Itu makanya akadnya jelas. Akadnya jelas. Jadi enggak boleh. Tanpa ada batas waktu kalau nikah. Nah, kalau ekonomi syariah pada pinjam meminjam sesuai syariah ada batas waktunya. Iya. Batas waktunya. Kalaupun ada konflik ditanggung bersama. Tanggung bersama, betul. Wah, Gitu. bisa nyambung. Iya, karena aku ada pinter-pinternya dikit. Tapi kebanyakan ada yang kurang. Oke, Pak, terima Oke, kasih terima banyak, kasih, Pak ya. terima kasih, ya. Luar biasa kita Oke, hari ini, Pak, iya. di luar sendu, sejuk Ya, ya. oke. Dapat cerita baru dan pengalaman baru. Ini mungkin nanti kita bisa sebarkan ke masyarakat luas kalau tidak selamanya bank syariah itu mengarahnya ke konvensional. Betul. Tetap sesuai kaidah-kaidah yang berlaku. Oke, terima kasih banyak Pak atas Iya. kehadiran ini. Kita beri tepuk tangan meriah dulu dong. Pak Uzan, ya sudah Iya. mau berbagi datang hujan-hujan ke sini. Enggak sembarang orang bisa ke sini. Hebat. Kalau hujan. Itu bapaknya hebat loh. Iya, hebat. Datang ke sini hujan-hujan tetap kering. Iya. Kamu bisa aja, Bu. Oke, Mas, terima kasih, Oke, Pak. terima kasih, terima Oke, kasih. mungkin itu Selamat. pembicaraan kita sore hari pagi, siang atau sore yang kalian lihat hari ini. Saya Maruli Sitonga, teman saya Indra Fajar dan Pak Kauzan pamit undur diri. Sampai jumpa di Benuanta Talk Show episode berikutnya. Dadah. Oke, Pak, terima kasih, Pak.